Ponsel ini sih memiliki kamera 200 megapiksel, baterai 7000 mAh, dan harganya hanya $440. Tapi aku masih merasa agak skeptis tentang hal itu. Izinkan saya menjelaskan. Oke, jadi Vivo V70 FE. Ngomong-ngomong, FE itu singkatan dari Fashion Edition. Bukan edisi serius seperti yang dilakukan Samsung. Edisi Mode. Hal ini banyak menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai Vivo di sini. Dan dari segi desain mereka berhasil. Lihatlah benda ini. Bagian belakangnya punya pola grafis dan pada varian warna ungu sebenarnya bisa menyala di cahaya redup. Warnanya berubah menjadi kebiruan kehijauan. Efeknya halus, tidak dramatis, tapi ini berbeda dari yang lain di harga segini. Saya terus mengambilnya hanya untuk melihat-lihat. Masalahnya, semuanya terbuat dari plastik. Frame, belakang, semuanya. Kamu mengambilnya karena tampilannya yang premium, tapi ya langsung terasa agak kopong. Dengan harga $440, rasanya terlalu murahan dan lebih murah dari yang seharusnya. V70 yang harganya $50 lebih mahal, punya sisi berbahan aluminium. Kamu langsung merasakan perbedaannya begitu memegang keduanya berdampingan. Baterai dulu, karena inilah sorotan utama dari ponsel ini. 7000 mAh, itu sangat besar. Kebanyakan ponsel di kisaran ini hanya sekitar 5000, dan itu terasa sekali. Saya bisa memakai 1,5 hari penuh tanpa harus memikirkan charger. Hari yang berat, media sosial, peta, YouTube, kamera. Tidur malam masih sisa 40%. Keesokan harinya saya lakukan lagi. Jadi kamu sudah tahu, kamu tidak perlu mengisi daya di tengah hari. Tapi kalaupun perlu, ada pengisian daya 90 watt di dalamnya. Dari 0 sampai penuh hanya sekitar 1 jam. Tapi satu hal, tidak usah repot-repot mengaktifkan mode pengisian cepat di pengaturan. Itu hampir tidak memangkas waktu dan terasa jauh lebih panas. Biarkan saja di pengaturan default. Sekarang kamera 200 megapiksel. Inilah yang dijual Vivo kepada Anda dan saya akan jujur saja. Kualitasnya tidak sebaik 200 megapiksel. Ini kualitas khas Vivo. Artinya warna terlihat bagus, foto potret solid hasil jepretan siang hari bersih dan detail. Vivo selalu punya filosofi kamera yang bisa diandalkan dan itu tetap terasa di sini. Tapi ini bukan sulap. Saat Anda memperbesar hasil foto atau memotret dalam kondisi cahaya yang sulit, Anda akan merasakan batasan dari sensornya. Angka itu hanya untuk pemasaran. Yang sebenarnya Anda dapatkan adalah kamera yang mumpuni dan menyenangkan yang akan memuaskan kebanyakan orang. Hanya saja, jangan berharap kamera ini bisa bersaing dengan Pixel atau Galaxy yang harganya 2 kali lipat. Sekarang, bagian yang menyedihkan, kamera ultra wide. 8 megapiksel dan terus terang saja kamera ini ada, berfungsi, dan hanya sebatas itu. Detailnya menurun secara nyata. Rentang dinamisnya lebih lemah dan jika Anda memotret arsitektur atau lanskap, Anda akan langsung melihat perbedaannya. Dengan harga $440, saya berharap setidaknya ada 12 atau 16 megapiksel di sini. 8 megapiksel terasa seperti dipikirkan belakangan. Sekarang inilah hal yang paling membingungkan saya tentang ponsel ini. Jika Anda meletakkannya di samping V70, V70 harganya $490. FE harganya $440, $50 lebih murah. Dan FE punya baterai yang lebih besar, 7000 dibandingkan 6500. Lalu juga layarnya lebih besar, resolusi lebih tinggi, pada kamera utamanya yang 200 megapiksel dibandingkan dengan setup telefoto di yang satunya. Sejujurnya, dalam banyak aspek ponsel yang lebih murah justru menang. Tapi V70 punya optik Zeiss yang benar-benar memengaruhi hasil gambar, terutama di kondisi cahaya rendah. Ponsel ini punya pemindai sidik jari ultrasonik. FE menggunakan optik yang sebenarnya berfungsi dengan baik, tapi jelas terasa lebih lambat. Dan untuk bodinya, aluminium dibandingkan plastik. Kamu udah bisa merasakannya setiap kali memegangnya. Tapi kemungkinan besar kamu juga akan memasang casing. Nah, jadi pada dasarnya, yang dilakukan Vivo adalah membuat dua ponsel berbeda untuk dua tipe orang yang berbeda, memberi selisih harga $50, dan menamainya dengan cara yang membuatmu berpikir salah satunya adalah versi murah dari yang lain. Padahal bukan. Ini adalah ponsel kompromi. Baterai dan resolusi kamera naik, kualitas bodi dan optik turun. Sekarang,
soal perangkat lunak. Origin OS 6, Android 16, bersih dan cepat, serta banyak opsi kustomisasi. Satu hal yang benar-benar mengejutkanku, 4 tahun pembaruan OS dan 6 tahun patch keamanan. Untuk Android kelas menengah, apalagi dari Vivo, itu tidak biasa. Google berlakukannya dan Samsung hanya berlakukannya pada flagship. Vivo dia lakukan ini di harga segini benar-benar mengejutkan. Seolah-olah mereka berkins membuat ponsel yang hanya sekali pakai selama 2 tahun. Jadi di mana posisi ponsel ini? Layarnya bagus. 6,83 inci, 120 Hz, dan AMOLED 1,5K. Cukup terang untuk digunakan di luar ruangan. Baterainya terbaik di kelasnya untuk harga ini. Kameranya bagus, tapi tidak luar biasa. Dan kualitas bodinya adalah titik lemahnya. Pemindai sidik jarinya cukup, tapi tidak istimewa. Dan dengan harga $440, saya berharap Vivo bisa berusaha sedikit lebih keras. Ini memang ponsel yang bagus, saya percaya itu. Tapi bagus di harga segini dulu punya arti yang berbeda. Sekarang persaingannya benar-benar nyata. Dan OnePlus Nord 5, Oppo K13 Turbo Pro adalah ponsel-ponsel yang menawarkan performa lebih baik dengan harga serupa. Jawaban Vivo adalah desain dan baterai. Dan jika dua hal itu yang paling penting buat kamu, mungkin ini memang ponsel yang cocok untukmu. Jadi, endless pertanyaanmu saya kan untuk kalian, dan kita ingin jawaban kalian yang sebenarnya di kolom komentar. Jika kamu menghabiskan $440 untuk sebuah ponsel, apa satu hal yang benar-benar tidak bisa kamu kompromikan? Baterai, kamera, kualitas build, atau performa? Tulis di bawah karena saya baca semuanya.